Penyeberangan burung itu seperti yang terkenal itu Fariduddin Attar, Mantikutar. Ya. Mantikutar itu adalah perjalanan burung mencari raja di raja mereka, yaitu Simo. Ya. Tanpa raja di raja, kerajaan burung akan kacau. Tanpa pemimpin, dunia burung, kerajaan burung, republik burung itu tidak akan berkembang, dia akan kacau. Maka mereka harus mencari dalam perjalanan itu. Untuk sampai ke puncak gunung itu, mereka melalui 7 lembah. Lembah kerohanian namanya. Yang pertama, lembah talab, pencaharian. Di orang yang jatuh cinta itu kan mencari-cari cintanya itu apa sebetulnya dia. Ya. Kalau dia ingin mencintai sesuatu, dia mencari apa? Mencari jalan. Yang kedua, setelah lembah pertama, lembah kedua adalah lembah cinta. Lembah isyik gitu ya. Isyik itu lembah cinta, cinta birahi gitu. Cinta yang meluap-luap. Nah, dalam lembah cinta itu mereka mencari-cari siapa yang betul-betul dicintai dalam hidupnya itu. Salah-salah milih, di dalam lembah ini banyak bahaya yang dihadapi manusia. Kadang-kadang dia mencintai secara jasmani saja seseorang dan seterusnya. Nah, kalau lembah ini sudah dilalui, baru yang lembah ketiga, lembah ma'rifat, itu artinya mengenal secara mendalam siapa yang harus dipuja. Itu memenuhi panggilan atau amanat dari ayat Al-Quran ya, yang dalam Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya Tuhan yang kami sembah dan hanya Dia yang bisa menolong kita. Dan mulailah keyakinannya di dalam makrifat. Kalau orang sudah sampai di lembah makrifat, maka terbuka jalan ke lembah berikutnya. Lembah berikutnya itu adalah istighna. Istighna itu kepuasan. Dia merasa puas di dunia ini. Dia tidak merisaukan lagi keadaannya. Dia menjadi petani, yang jadi petani, yang jadi dokter, jadi dokter, yang jadi seniman, jadi seniman. Tidak iri lagi kepada tetangganya yang lebih berhasil atau lebih kurang berhasil dan seterusnya. Dia sudah puas karena dia sudah merasa Tuhan itu betul-betul ada dan memberikan segala-galanya kepada dia. Nah, di lembah kelima, yaitu lembah tauhid, baru sesudah puas dengan keadaan, baru tahu bahwa betul-betul dia menyaksikan bahwa Tuhan itu betul-betul hanya satu dan hanya Dialah yang harus kita sembah dan mintai pertolongan. Mulai tumbuhlah benih-benih hakul yakin di dalam dirinya. Nah, lembah keenam adalah lembah khairat. Lembah di mana dia merasa takjub semua pada semua ciptaan Tuhan ini. Sehingga dia tidak ingin berpisah dengan keimanannya, dengan kecintaannya, dengan apa yang tidak dimiliki, meskipun cuma sepotong roti. Nah, setelah lembah ke-6, 5 tauhid itu baru lembah ke tauhid, lembah khairat. Khairat itu wah dia bingung nggak tahu betapa indahnya kehidupan di dunia ini sebenarnya kalau dihayati secara mendalam. Dan dari lembah yang ke-6, lembah ke-7, fana, fakir, ya, dan fana, ya, baka dan fakir. Artinya dia merasa dirinya, diri jasmaninya itu hapus, fana, tetapi diganti dengan diri yang hakiki. Karena yang hidup di dalam jiwanya hanya yang baka saja, yang abadi. Keadaan dirinya ada disebut dengan fakir. Artinya dia fakir ini seorang yang merasa tidak memiliki apa-apa di dunia. Kepentingan dirinya sudah hilang. Yang itu dikatakan ya sepi eng pambre, rame eng gawe. Dia bekerja. Jiwanya itu seperti terpaut, tidak lagi terpaut kepada dunia, tetapi tetap melakukan aktivitas sosial. Tapi tidak terpaut pada dunia. Ikhlas dia sudah dalam keadaan memimpin. Nah, inilah pemimpin yang sejati sebetulnya. Orang bisa memimpin masyarakat, bisa memimpin umat kalau tidak ada lagi beban di dalam dirinya, tidak ada kepentingan duniawi lagi.
Nah, di dalam semua agama itu diajarkan, ya. Dalam mistisisme semua agama, terutama yang saya ketahui itu dalam Islam, dalam Hinduisme, ya itu sebetulnya. Kalau di dalam Hinduisme itu disebut moksa, bebas dari kepentingan dunia, blank dunia. Dia melakukan kegiatan sosial, tetapi pamrihnya bukan pamrih sekedar kekuasaan dan harta. Gitu. Nah, itu sebetulnya intipati dari perjalanan menuju hakikat diri sejati. Nah, dikembalikan kepada cerita tadi, cerita perjalanan burung tadi itu, atau penerbangan burung, ternyata yang sampai ke puncak gunung itu hanya 30 ekor. 30 ekor dalam bahasa Parsi adalah shimuk, 30 ekor. Dan mereka memang yang tidak menjumpai apa-apa kecuali hakikat diri mereka yang mereka jumpai. Jadi itu atar caranya. Hadisnya itu barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi mengeksplorasi apa yang dikatakan oleh hadis yang sering dikutip oleh Al-Ghazali dan seterusnya itu ya. Nah, itu tema-tema yang saya beri contoh karena itu nah, pengaruh sastra sufi itu mulai sastra sufi itu bangkit terutama pada abad ke-12 ya. Tokoh yang masyhur itu antara lain adalah Sana'i ya. Ya, tentu sebelumnya itu tonggaknya ada pada zaman Rabi'ah al-Adawiyah ya, abad ke-8 dan 9 Masehi atau abad berapa itu abad ketiga Hijriah, abad kedua ketiga Hijriah itu. Nah, tapi puncaknya mulai mengalami puncaknya itu pada abad 12 ya. Menjelang pada saat perang salib dan mereka memainkan peranan sufi, peranan penting di dalam penyebaran agama Islam setelah jatuhnya kekhalifatan Baghdad di tangan pasukan Hulagukan bangsa Mongol itu. Para sufi inilah yang kemudian mengambil alih peranan penyebaran Islam setelah banyaknya para fuqaha, para ulama-ulama lain dari bidang lain itu meninggal dunia karena penyerbuan tentara Mongol dan perang salib itu. Mereka estafet mereka. Karena apa? Pertama, ilmu pengetahuan Islam itu dihafal oleh para sufi ini di dalam kepala mereka. Sehingga ketika buku-buku itu terbakar, mereka yang menuliskan kembali buku-buku itu dalam bentuknya yang kita kenal sekarang ini ya. Itu penyebaran Islam itu. Dan salah satu sarana kendaraan mereka untuk mengungkapkan pengalaman kerohanian adalah melalui sastra. Sebab pengalaman kerohanian mereka itu coraknya bukan rasional, tidak bisa hanya digambarkan dengan bahasa diskursif filsafat atau ilmu pengetahuan. Karya-karya para sufi itu lebih didominasi oleh karya sastra. Nah, salah satu bentuk karya sastra yang ini adalah sastra sebagai metafor, sebagai kias tentang perjalanan kerohanian mereka. Nah, itu sebetulnya sastra sebagai alegori, sebagai kias itu dimulai oleh Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ketika dia meninggalkan filsafat peripatetik, dia membuka lembaran baru dalam kehidupan dan pemikirannya itu menjadi penganut filsafat Masyriqiyah, ketimuran, filsafat timur yang menekankan pada iluminasi, pada intuisi, gitu ya. Bukan sekedar filsafat rasional, gitu ya. Nah, jadi dalam kiasnya begini dikatakan oleh Ibnu Sina itu Risalatu At-Tair itu ya, risalah burung itu. Pada satu hari, segerombolan burung itu turun ke dunia. Ya. Burung aneka macam itu turun ke dunia. Seorang pemburu berhasil menangkap burung-burung itu dalam jeratnya. Setelah mereka terjerat, pemburu itu membuatkan sangkar yang bagus ya untuk burung-burung itu.
Dan setiap hari juga memberikan makanan yang enak-enak untuk burung itu. Sehingga burung-burung itu terlena dan lupa akan asal-usulnya di alam kerohanian sana. Mereka ketika dilepaskan oleh pemburu, mereka tidak mau terbang ke langit. Dia ingin tetap di sangkarnya itu. Nah, itu alegori untuk jiwa manusia yang sudah terbiasa dengan kesenangan duniawi. Dia tidak akan pernah meninggalkan kesenangan duniawi. Nah, kemudian Fariduddin Attar melanjutkan proyeksi itu dalam bukunya itu. Nah, kemudian penulis-penulis sufi yang lain itu menggambarkan dengan cara menggunakan bahasa kias itu. Misalnya Jami itu ya, Jami itu membuat satu roman ya, percintaan antara Yusuf dan Sulaikha, percintaan yang platonis, percintaan yang idealistik, tidak ada maksud-maksud membangun. Bahkan mereka itu barangkali itu hampir tidak pernah melakukan hubungan seksual kecuali pada masa tuanya mereka itu. Nah, kemudian itu yang kedua, itu. Kemudian kedua adalah mengenai epik percintaan. Epik percintaan itu seperti Laila dan Majnun, percintaan Laila dengan Majnun. Nah, tema-tema ini menguasai pemikiran para sufi ya. Dan kemudian melanjutkan. Jadi perjalanannya kenapa mereka itu tidak disebut sastra religius, karena kalau religius itu hanya sehubungan dengan ibadah-ibadah biasa saja, kau dan aku. Kalau di dalam sastra sufi itu tidak ada lagi kau hanya kau saja, aku ini cuma bagian dari kau gitu. Jadi betapa persatuan mistis itu tidak ada kalau sastra religius. Nah, kemudian sastra sufi juga mempengaruhi sastra-sastra Islam yang bercorak sosial religius. Nah ya, kalau Anda melihat sastra Islam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Parsi, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Turki, di dalam bahasa lainnya termasuk bahasa Melayu, dalam bahasa Jawa, itu semua adalah berkaitan dengan wawasan dan ide-ide para sufi. Karena masa-masa mekarnya kesusastraan Islam itu justru pada abad ketika tasawuf memainkan peranan penting, ketika para sufi dan tarekat-tarekat sufi memainkan peranan penting dalam kehidupan kaum muslimin. Karena yang masuk ke pedalaman itu bukan para fuqaha. Yang masuk ke pedalaman untuk Islam itu para sufi, karena mereka tahan lapar, tahan uji mereka ya. Mereka hidup di kalangan penyembah berhala itu. Karena mereka juga toleran. Toleran. Dia tidak memaksakan. Para sufi, kenapa mereka bisa menaklukkan? Dan di samping itu mereka menggunakan bahasa lokal. Penyebaran Islam baru berlaku pesat di Indonesia pada abad 13. Setelah para sufi menulis karya-karya mereka, menyampaikan ajaran mereka di dalam bahasa Melayu, bahasa pengantar, tidak lagi bahasa Arab, tidak lagi pakai bahasa Parsi, menerjemahkan karangan-karangan Arab itu ke dalam bahasa Parsi, ke dalam bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu, karangan mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, ke dalam bahasa Jawa, ke dalam bahasa Minangkabau, ke dalam bahasa Aceh, ke dalam bahasa Madura, ke dalam bahasa Bugis, dan segala macam. Itu adalah percaya para sufi. Kalau Anda tidak percaya, bisa lihat bahasa Indonesia itu muatan bahasa Arabnya itu berapa? Lebih 5.000 sekarang kata-kata Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia. Dan pengaruh sufi itu sangat jelas. Misalnya begini, kalau orang di Jawa mengatakan saya itu kaulo kan, karena orang bahasa Melayu saya, hamba saya, sama juga hamba itu. Orang Minangkabau bilang ambo, hamba. Nah kalau orang Sunda bilang apa? Abdi, abdi juga hamba juga. Orang Madura bilang apa? Ya kalau tidak bilang abdina itu abdi juga kan.
Nah, itu pengaruh sufi. Manusia ini kedudukannya sebagai hamba Tuhan yang ditekankan. Baru di Jawa itu ada istilah manunggaling kaula gusti. Gitu. Kemudian itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang bermacam-macam ya. Kemudian kata rahim. Rahim itu ya, sifat Tuhan yang penyayang ya. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu dikenakan kepada kandungan ibu. Nah, kandungan ibu, kenapa begitu? Karena rahim adalah cinta Tuhan menurut para sufi yang sifatnya pilih kasih, artinya hanya seperti ibu kandung. Ibu kandung itu hanya mencintai anaknya saja. Itu ibu tiri itu kejam. Jadi pengaruh-pengaruh cara berpikir semacam itu banyak ditemui. Kalau Anda ahli bahasa dan sarjana bahasa, cobalah teliti. Pasti banyak ditemui hal-hal yang menarik dalam ini. Jadi penelitian itu. Nah, oke. Nah, pengaruhnya kalau Anda belajar sastra Melayu, pengaruhnya itu luar biasa. Khasanah sastra Melayu yang kaya itu penuh. Mulai dari bentuknya sastra yang betul-betul sufistik, itu karya para sufi, tapi juga hikayat-hikayat, cerita kepahlawanan. Misalnya, karena hikayat-hikayat itu dijadikan bahan alegori sufi. Misalnya hikayat Syekh Mardan, misalnya. Pengembaraan Syekh Mardan itu mencari kasihnya itu Syekh Mardan. Dia akhirnya berjumpa di situ dengan cobaan-cobaan. Cobaan-cobaan itu dilukiskan dengan 4 hawa nafsu. 4 hawa nafsu itu digambarkan sebagai perempuan-perempuan gitu ya. Artinya nafsu itu 4 nafsu amarah, nafsu mutmainnah dan sufiyah dan segala macam itu 4 nafsu itu. Dan bisa menaklukkan 4 nafsu itu. Karena makam-makam kerohanian dilukiskan juga dalam bentuk wanita, karena itu dalam bentuk jiwa wanita. Jiwa wanita itu kan bergolak seperti lautan itu kan. Itu di tahap-tahapan. Ada tahapan tertinggi di situ disebutkan tahapan awal, tahapan Siti Hadijah, makamnya Siti Hadijah, makamnya Aisyah, makamnya Salama, makamnya Fatimah dan seterusnya. Atau makom-makom itu disebutkan dalam itu. Itu bukan penyian pada perempuan, tapi juga pemuliaan bahwa dominan untuk mengejawanta gagasan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu cinta ilahi itu. Yang satu cinta yang sifatnya umum. Ar-Rahman itu kan cinta Tuhan yang disebutnya esensial, adatiah. Diberikan kepada siapa saja. Orang Yahudi mendapatkan cinta Tuhan, orang Kristen, orang Hindu, orang ini mendapatkan, orang Jepang, orang Jawa, orang India, orang Arab, orang ini. Jadi Islam itu egaliter, tidak ada membedakan. Tuhan itu memberikan cintaannya. Kalau Tuhan tidak mencintai orang Jepang tidak akan maju seperti ini, seperti sekarang ini. Kalau tidak mencintai orang Papua, tidak diberi negeri seperti yang indah seperti Papua itu. Nah, jadi itu ya, jadi sifatnya. Kemudian rahim itu sifat cinta Tuhan yang sifatnya wujud. Artinya wajib diberikan hanya kepada orang-orang tertentu yang betul-betul disayangi oleh Tuhan. Siapa itu? Para nabi, para aulia dan segala macam. Nah, itu lain lagi soalnya. Jadi ada 2 macam cinta. Nah, itulah yang menjadi fokus ya pembahasan renungan para sufi dalam melahirkan karya-karyanya. Jadi temanya tentang cinta. Nah, cinta itu berkenaan dengan pengalaman spiritual. Cinta itu bukan hanya pengalaman sensual, bukan hanya pengalaman badania. Cinta itu pengalaman spiritual. Dasarnya pengalaman spiritual. Nah, itu. Jadi kaitannya itu sangat masyhur itu. Oke. Nah, salah satu contoh penyair yang terkenal pada masa dahulu itu di dunia Melayu adalah Hamzah Fansuri yang lahir dari Baru. Sekarang pemerintah
Provinsi Sumatera Utara akan menjadikan Barus itu sebagai tapak literasi dunia Nusantara, tempat kelahiran bangsa Panturi setelah mereka mempelajari apa yang ditulis oleh Nasib Alatas tentang Hamzah Panturi yang saya tulis tentang Hamzah Panturi itu memberikan ilham rupanya untuk membangun Kota Barus sebagai asal usul literasi Nusantara, asal usul bahasa Melayu dan sastra Melayu. Dan dari bahasa Melayu itulah lahir bahasa Indonesia. Yang nanti pada abad 19 seorang tokoh pengasas tata bahasa Melayu yang terkenal adalah Raja Ali Haji yang sudah ditetapkan jadi pahlawan ya, pahlawan nasional. Karena kita sebagai bapak tata bahasa Indonesia ya, Indonesia. Jadi orang-orang itu dan mereka itu adalah sufi-sufi terkenal. Raja Ali Haji itu juga seorang pengikut ya, apa namanya, pengikut tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah ya, yang berkembang di Jawa Barat gitu, terutama gurunya itu dari Jawa juga. Kemudian karyanya yang terkenal itu adalah Tufat An-Nafis yang menjadi tonggak, dan dia menulis diilhami oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu bukunya itu sejak abad ke-13, abad 14 Masehi menjadikan sumber rujukan bagi tokoh-tokoh intelektual Muslim yang beraliran sunnah wal jamaah, terutama dari mazhab Syafi'i. Bukunya itu dibahas sepanjang masa. Jadi kalau Anda melihat buku-buku Melayu lama tentang Islam, itu pasti ada pemikiran Al-Ghazali. Termasuk buku Serat Centini di Jawa itu yang terkenal, itu hubungan tentang guru dengan murid. Itu sebetulnya dari Al-Ghazali yang ditekan dalam Serat Centini. Ya, buku-bukunya Serat Bolehnya, siapa namanya itu, Yasadipura Pertama, itu Al-Ghazali lagi kita temui. Nah, selain Al-Ghazali, pemikiran Al-Ghazali yang kita temui di situ adalah juga pemikiran Abdul Karim Al-Jili dari kitabnya, kitab Al-Insanul Kamil. Itu di Jawa, Sunda, Madura itu Abdul Karim Al-Jili, juga di tasawuf yang ada di Sulawesi, di Sumatera dan segala macam itu. Nah, yang ketiga selain Al-Ghazali dan Abdul Karim Al-Jili, kemudian masuklah pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi yang terkenal, yang melahirkan aliran-aliran wujudiyah seperti Martabat 7 dan segala macam. Yang tokohnya antara lain adalah seorang penyair besar seperti yang saya katakan tadi, Hamzah Panturi dan Samsudin Sumatrani. Samsudin Sumatrani itu adalah Khalil Malikul Adil, artinya itu mufti di Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian ada Nuruddin Ar-Raniri, dan mereka yang membentuk jaringan-jaringan intelektual ulama di Nusantara itu adalah para sufi sebelum munculnya gerakan pembaharuan. Para sufi, bapaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pengikut tarekat Sateria. Kayaknya ini ya, juga apa namanya itu, Hasyim Asy'ari juga tarekat, sebelum mereka itu masih tarekat. Ya, jadi nah, pujangga baru ya, sekarang. Pengaruh sufi yang kita lihat di dunia modern itu pertama-tama adalah di dalam gerakan yang disebut pujangga baru. Pujangga baru itu adalah himpunan para penyair sastrawan tahun 30-an yang tokoh-tokohnya antara lain adalah Sanusi Pane, Armen Pane, Sanusi Pane itu masih kakak abangnya dari Lahran Pane yang mendirikan HMI itu. Yang kedua, yang ketiga Amir Hamzah dan Sultan Takdir Ali Shahbana. Pemikiran mereka dipengaruhi oleh romantisme. Saya bacakan di sini yang saya katakan ya. Nah, pada tahun 30-an gerakan ini itu sering dihubungkan dengan pengaruh romantisme Eropa itu ya. Tapi sangat sedikit dijumpai buku karangan sarjana Indonesia yang menguraikan secara jelas dan memadai tentang aliran kesusastraan modern yang penting itu. Dari romantisme baru
disentuh sedikit oleh H.B. Yasin dalam bukunya itu Pujangga Baru itu ya. Jadi khususnya mengenai latar belakang kelahirannya, wawasan estetika dan hubungannya dengan perkembangan filsafat di Eropa itu. Sedikit sekali yang ini karena tidak adil gitu menurut saya itu, karena kalau hanya dikatakan mereka dipengaruhi oleh gerakan romantisme di Eropa. Memang gerakan romantisme di Eropa itu juga dipengaruhi oleh banyak karya-karya penyair Timur, khususnya karya-karya penyair Persia, India, dan Cina, gitu ya, yang berpengaruh kepada aliran romantik yang ada di Inggris dengan di Jerman, gitu ya. Nah, contohnya begini ya, romantisme itu kan muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan kebudayaan Barat yang dikuasai oleh pemikiran rasionalistik dan positivistik, terutama pemikiran pasca pencerahan, pasca orang setelahkan itu sampai pada zamannya Auguste Comte ya, peletak dasar sosiologi modern itu. Nah, akibat perkembangan rasionalisme ya dan saintisme, sains dan filsafat diagungkan di atas karya seni, agama dan bentuk-bentuk spiritualitas yang sebetulnya di Eropa juga sudah subur pada abad pertengahan. Nah ya, pelopornya antara lain siapa di Eropa itu adalah Goethe di Jerman ya. Seorang yang akrab dengan karya-karya penulis klasik Timur seperti Kalidasa, Lippo, dan Hafiz dari Persia. Kalidasa itu dari India, Lippo itu penyair abad ke-7 pada zaman dinasti Tang dari Tiongkok ya, dari Cina, dan Hafiz penyair abad ke-14 dari Persia, dari Iran. Nah, di Inggris lahirnya romantisme itu diawali dengan munculnya William Blake. William Blake itu penyair mistikus, dia pelukis dan juga mistikus Kristen abad ke-8 Masehi yang tidak sedikit memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh romantisme seperti penyair Coleridge, Wordsworth, Shelley. Kalau orang yang belajar sastra Inggris akan menemui tokoh-tokoh romantik ini. Ya. Pada masa ini pula Fitzgerald ya, seorang penyair romantik dari Skotlandia ya, menerbitkan gubahan Rubaiyat Umar Khayyam dalam bahasa Inggris. Memang pada saat itu di Eropa kajian terhadap kebudayaan Timur atau disebut Orientalisme itu sangat subur ya. Karya penulis Timur seperti karya Sa'di, Rumi, Lippo, Kalidasa, Hafiz dan lain-lain mulai gemar diterjemahkan ke dalam, mulai gencar diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa ya. Pengaruh karya Timur yang cenderung mistikal itu. Jadi karya-karya Timur itu pada umumnya itu sifatnya mistikal dan romantik. Karena menyangkut perjuangan, tema-tema cinta dan segala macam yang mempengaruhi gerakan romantik di Jerman dan di Inggris. Jadi seperti kaum transcendentalis ada di dalam sastra Inggris, sastra Jerman itu disebut kelompok transcendentalis yang mengutamakan pengalaman transcendental dalam karya sastra. Tokohnya yang lain itu antara lain itu Hermann Hesse gitu ya, penyair yang melukiskan Buddha Gautama itu, Gautama itu ya di dalam karyanya Buddha itu, dan berusaha mendapatkan ilham itu dengan menggunakan karya intuisi dan imajinasi. Mereka percaya bahwa rasionalisme itu bukan satu-satunya jalan untuk mencapai ilmu pengetahuan atau kebenaran dan keindahan, tapi melalui pengetahuan intuitif, mengetahui imajinasi. Imajinasi itu sudah diasaskan oleh filosof-filosof Timur seperti Ibnu Arabi di Arab dalam Islam, atau oleh Sankara, Sri Sankara di India ya, Sri Sankara di India, filsuf Vedanta dari India itu semua menggunakan saran-sarannya imajinasi. Filosof-filosof Tao dari Cina itu juga menggunakan sarana imajinasi, Zhuangzi dan segala macam itu. Jadi
Di Indonesia ya gerakan romantik itu muncul bersamaan dengan bangkitnya semangat kebangsaan, nasionalisme, yaitu pasca Sumpah Pemuda 28 dan hasrat memadukan kebudayaan barat dan roh atau jiwa kebudayaan barat dan timur. Pemaduan itu bisa dibaca dalam buku Sanusi Pane, yaitu bagaimana Paus lambang kebudayaan barat yang mempunyai kekuatan ilmiah luar biasa. Ini memiliki kekuatan nasional yang luar biasa dan membentuk wadah dunia. Tapi Timur juga mempunyai tokoh, yaitu Arjuna. Jadi Paus dan Arjuna. Bagaimana menyatukan jiwa Paus dan Arjuna yang spiritual dan semangat kebudayaan Barat yang dinamis ya dan segala macam yang dikatakan oleh Iqbal ya. Sendi-sendi hikmahku menjadi kuat oleh karena pengaruh semangat Barat, semangat para filosof Barat. Tapi juga dijiwai oleh cinta yang mendalam yang diajarkan oleh para sufi. Paus dan Arjuna. Jadi Arjuna itu kan pahlawan, satria, tapi digambarkan kan ceking tubuhnya itu seperti Gandhi itu. Kalau kita menggambarkan tokoh besar Hercules itu pasti badannya kekar seperti Paus itu. Badannya kekar. Nah itu bagaimana kita memadukan? Itu yang cita-cita inilah yang sampai sekarang belum kesampaian. Karena orang cenderung membedakan antara ilmu pengetahuan dan kalau bukan ilmu pengetahuan tidak benar. Berarti kalau agama. Padahal di dalam kehidupan peradaban Islam menjadi besar karena ada fase-fase di mana orang Islam atau kesultanan Islam atau pemimpin Muslim bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu Islam yang ada itu. Jadi seperti kita lihat di Iran itu ya, yang kemudian sekarang diikuti di Turki. Kenapa mereka bisa maju? Oleh karena agama, filsafat, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, plus teknologi diintegrasikan nilai-nilainya. Tidak dipisah-pisah. Kalau di Indonesia bilang, oh ilmu pengetahuan, agama itu dipisah-pisah, di kotak-kotak gitu loh. Padahal wilayahnya berbeda-beda. Jadi ilmu fisika tidak bisa dibenturkan dengan metafisika. Karena metafisika objeknya dunia metafisik. Kalau fisika kan objeknya metafisik, perlu bukti dia. Kalau pengalaman spiritual, perlu bukti apa? Ya, kearifan. Buktinya adalah kearifan orang yang melakoni jalan spiritual itu. Bukan prakteknya dalam politik. Praktek dalam politik itu adalah manifestasi dari semangat pengorbanan, keikhlasan. Itu kan ada di dalam hati kita kan, anjingnya, semangatnya. Bentuknya baru ada di luar. Itu ya, di Indonesia gerakan ini itu mulai muncul misalnya pada Sanusi Pane ya, dia lahir di Cipondo ya. Pesan romantik itu dikatakan misalnya oleh Theo ya, Sanusi Pane itu merupakan awal munculnya gerakan sastra yang menekankan kepada individualitas. Sastra modern itu apa sih? Yang disebut modern itu apa sih dalam sastra Indonesia? Kalau di dalam sastra kata Alatas itu ciri dari modern itu pertama menekankan pentingnya individualitas dari hasil dari pencarian individu di atas kepentingan kolektif. Yang kedua anti feodalisme. Yang ketiga adalah rasionalitas tadi itu, menekankan rasional untuk keperluan yang ada di dunia ini, rasional. Dan yang keempat adalah egaliter, demokrasi, seterusnya. Itu ciri-ciri ini. Kalau yang dikatakan Islam modern tidak mencerminkan ini, dia bukan modern namanya, Mas.
kuno, Islam kuno. Latas. Jadi yang dimaksudkan Theo sebagai sastra modern itu harus mengandung itu tadi, ya, anti feodalisme, menyingkirkan mitos, ya, artinya tidak lagi mitos itu tidak ada gunanya. Mitos harus dibentuk dengan rasionalitas. Nah itulah sastra modern. Tetapi kan itu cacat. Bagaimana? Kalau kita lihat bagi para sufi itu misalnya, ilmu pengetahuan itu juga mitos. Nggak ada kebenaran sebetulnya H2O. Heterogen itu apa sih? Oksigen itu apa sih? Tetap juga mengandung pada substansi yang hanya diberi nama heterogen, oksigen. Jadi apa? Jadi di situ tetap. Jadi kebenaran itu kan metafor. Apa yang diterangkan oleh Al-Ghazali dalam filsafatnya atau Ibnu Arabi dalam filsafatnya, Mullah Sadra dalam itu metafor semua. Yang dikatakan oleh Descartes, Immanuel Kant itu ya, Aristoteles, itu metafor semua itu. Menurut para sufi. Nah, belajarlah ilmu metafor itu. Jadi bukan kebenaran mutlak betul-betul. Kebenaran itu bukan miliknya sains saja. Kan ada kebenaran yang bisa dibuktikan dan ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan secara fisik, secara ilmiah, ya kan? Kalau seekor monyet jatuh cinta pada seekor serigala atau gorila, apa buktinya? Nggak bisa dibukti, tapi dia bisa ada. Cintanya monyet dengan cintanya burung itu lain. Gitu. Apa buktinya? Remontannya di dalam. Makanya itu janganlah bersombong kata Hamzah Fanturi dengan ilmu pengetahuan, dengan filsafat, jangan bersombong. Kita duduk bersama. Integritas di dalam ini. Karena itu saya ingin membacakan ya satu saja Hamzah Fanturi di sini ya. Ya, dalam setiap bait dari penutup ikatannya itu dia selalu mengatakan bahwa semua yang diungkapkan dalam syair sufi itu merupakan pengalaman pribadi, pengalaman personal, pengalaman bersama. Pengalaman personal itu jangan dituntut bukti. Karena kata syair itu sendiri adalah pernyataan-pernyataan yang belum diketahui orang, yang sifatnya personal. Hamzah miskin, ya, hina dan karam, bermain mata dengan Rabbul Alam. Bagaimana membuktikan manusia berhubungan dengan Tuhan? Kalau bukti itu ada di dalam hati kita masing-masing. Hamzah Fanturi, anak dagang melenyapkan diri, tiada sayang. Ya. Jadi bagi penulis sufi itu ya, puisi merupakan suluk jalan kerohanian atau tangga naik menuju pengalaman hakiki yang sifatnya transendental. Agar pengalaman itu tercapai, maka peralatan-peralatan dan ungkapan puitik seperti citraan, simbol, metafor itu saya katakan tadi, bahasa puisi itu bahasa dia. Itu bukan memesis, bukan tiruan dari kenyataan. Puisi itu adalah ungkapan dari hati kita ya, yang diciptakan oleh penyair berdasarkan contoh-contoh yang ada di alam dunia ini. Salah satu tema yang disukai penyair sufi adalah pencarian hakikat diri, seperti yang telah saya katakan. Ya, Sajak Sanusi Pane misalnya mencari itu begini, pencarian hakikat diri itu. Saya bacakan saja ya Sanusi Pane itu. Bahasa sufi, penyair sufi itu sebetulnya sederhana. Karena ide mereka yang dalam itu sulit kalau digunakan bahasa-bahasa yang sulit. Makin sulit pengalaman puisi itu kalau diungkapkan dalam ungkapan-ungkapan yang
macam-macam. Tetapi diksinya, pilihan katanya itu tepat gitu, dan tajam. Contohnya begini ya. Aku mencari di kebun India. Aku pesiar di taman Yunani. Aku berjalan di tanah Roma. Aku mengembara di benua barat. Sungguh segala buku perpustakaan dunia sudah kubuka. Segala filsafat sudah kuperiksa. Akhirnya aku sampai ke dalam taman hati sendiri. Akhirnya aku sampai ke dalam taman hatiku sendiri. Di sana bahagia sudah lama menanti aku. Kebenaran itu tidak di mana-mana, ada di dalam diri kita. Tapi untuk melakukan perjalanan ke dalam diri itu sungguh suka. Ilmu kita mempelajari bagaimana macam ilmu pengetahuan, membaca buku sastra, membaca buku filsafat. Akhirnya yakin, ada di dalam diri. Tetapi perjalanan ke dalam itu bukan melalui bacaan, bukan melalui pengalaman spiritual, diperoleh dengan upaya-upaya spiritual, yaitu menyucikan diri dengan mengosongkan pikiran daripada selain dari yang dicari dari Tuhan itu, membersihkan itu. Nah, pencarian dalam sajak tersebut tidak berbeda dengan apa yang diungkapkan Jalaluddin Rumi ya di dalam sebuah sajaknya. Di situ Rumi mengatakan dia mengembara kemana-mana di dunia, ke Ka'bah, untuk mencari Tuhan. Tapi Tuhan tidak ditemuinya. Di tempat-tempat di Ka'bah, di palang salib tidak ada. Di dalam hati orang Kristen tidak ditemui juga. Di pagoda Hindu tidak ada ditemui. Di dalam kuil-kuil Buddha juga tidak ditemui. Akhirnya pergi ke Herat, Afghanistan, juga tidak ada di Herat. Pergi ke Ka'bah di Mekah, tidak juga menjumpai. Di mana Tuhan dijumpai? Di dalam hati sendiri. Di dalam hati orang beriman. Itu intinya. Jadi perjalanan-perjalanan spiritual yang dilakukan para sufi itu memang juga disertai perjalanan badaniah, perjalanan pergi kita naik haji susah payah ke Mekah. Ya, seperti ya dikatakan oleh Hamzah Wansuri itu. Hamzah Wansuri di dalam Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Di Barus ke Quds terlalu payah. Akhirnya jumpa di dalam rumah. Itu metafor-metafor yang dia gunakan, metafor perjalanan, bahwa Tuhan itu mempunyai rumah. Rumahnya di mana? Satu, menurut Al-Quran, rumahnya di arah sana itu. Dengan yang dijaga oleh 8 malaikat di dalam Al-Quran itu ada. Itu rumah Tuhan yang sifatnya metafisik. Yang kedua, rumahnya di mana? Di Mekah, di Baitul Ka'bah. Itu kan Baitullah namanya kan. Nah itu rumahnya di dunia ini, di bumi ini. Betul. Tetapi manusia adalah mikrokosmos, alam zahir, jagat kecil, ya. Di dalamnya juga ada rumah Tuhan, yaitu hati. Karena itu di dalam tradisi sufi, hati orang yang imannya teguh itu dilambangkan sebagai Ka'bah. Kenapa Ka'bah? Ka'bah itu adalah bangunan segi 4, kubus ya. Kalau Anda sepak ke kanan, sepak ke kiri, tetap juga kubus, tidak berubah teguh, tidak berubah istiqomah selamanya. Orang beriman yang teguh itu seperti Ka'bah itu. Tidak terpengaruh oleh siapa saja. Datang orang Iran, datang orang Negro, datang orang Jawa untuk merubah Ka'bah. Nggak bisa. Tetap Ka'bah itu juga. Itulah jiwa Islam, tauhid ya. Dari itu. Adi barat ke Quds terlalu payah. Apa artinya itu? Itu merujuk pada kenyataan. Sholat itu adalah mi'rajnya orang Islam. Hadis kan mengatakan begitu. Orang sebelum melakukan mi'raj, Nabi itu melakukan Isra dulu, perjalanan malam. Dari mana perjalanan malam itu? Dari Madinah ke Yerusalem. Sama dikatakan oleh Hamzah Wansuri, saya mengikuti Nabi di Barus ke Quds
terlalu payah. Itu merujuk kepada Isra. Maksudnya apa terlalu payah itu? Sholat tahajud, sholat malam itu adalah Isra-nya orang Islam. Seperti perjalanan Nabi dari Madinah ke Quds. Nah, itu simbol-simbol yang digunakan oleh para sufi. Juga. Simbol yang lainnya adalah gelas. Nah, gelas itu adalah simbol dari hati manusia. Hati manusia itu seperti gelas kaca yang bening itu. Dia bisa berubah, takallub ya. Kata kalbu dari takallub itu berubah-ubah, fluktuasi, mengalami fluktuasi, mengalami revolusi, inkilab ya. Itu kalbu manusia itu sifatnya dari kata itu berubah-ubah. Tergantung kepada apanya, tergantung pada isinya. Kalau isinya cuka, ya kecut, dan kelihatan dari luar. Kalau isinya kecap, ya kecap hitam. Kalau isinya anggur, ya merah cemerlang. Kalau isinya air putih bersih bening, ya bening. Jadi hati manusia itu diumpamakan sebuah gelas karena suka berubah-ubah, takallub gitu ya. Takallub dalam bahasa Arabnya itu berubah-ubah. Tapi kalau dia sudah menggenggam pengetahuan dengan kerasnya, dia tidak akan berubah. Dia menjadi kuat teguh, tidak berubah. Seperti hati Nabi Muhammad itu. Dia tidak terpengaruh oleh apa-apa. Nah, itulah Ka'bahnya. Itu disebutnya Hamzah Pansuri di dalam Mekah menjadi Tuhan di Baitul Ka'bah. Ya, di Barus ke Quds terlalu payah. Ya, akhirnya jumpa di dalam rumah. Akhirnya jumpa di dalam hati kita. Dia tidak di mana-mana. Dan itu kamu berjalan selama ini, ya kan fisik yang berjalan ke sana. Kalau kamu melempar batu di Mekah, Mekah, melempar setan. Setannya juga ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi perjalanan yang disebut para sufi itu perjalanan spiritual. Nah, perjalanan fisikal tetap harus dilakukan oleh manusia karena simbol dari kolektivitas orang Islam menaik haji deh. Setiap agama itu memiliki simbol-simbol di mana melakukan kegiatan yang kolektif sifatnya. Kalau sifat-sifat yang kolektif ini tidak ada, apa artinya agama itu kan? Agama itu kan bukan untuk kepentingan individu, tetapi memang juga memberikan jalan bagi perkembangan sosial, perkembangan politik. Dan itu bukan hanya ulama fikih yang tahu itu, ulama sufi juga tahu soal itu. Selama ini kan dikatakan ulama sufi tidak menyingkirkan syariah kan. Nah itu ya ceritanya itu ya. Nah pengaruhnya itu misalnya dalam puisi Sanusi Paneh ini contohnya. Tapi puisi sahabat Nabi menarik, Madah Kelana itu. Ada yang pernah melihat buku Madah Kelana? Belum kan? Alun membawa bidokku perlahan dalam kesunyian malam waktu. Tidak berpawang, tidak berkawan. Entah kemana aku tidak tahu. Jauh di atas bintang kemilau, seperti sudah berabad-abad. Ya. Dengan damai mereka meninjau kehidupan bumi yang kecil amat. Nah, itu saja. Nah, saja ini itu bisa dibandingkan nadanya, iramanya, maupun citraan-citraan simbolik seperti perahu, laut, kapal, perjalanan menuju Bandar Tauhid itu dengan saja Hamzah Pansuri. Misalnya saya bacakan dari ikat-ikatan yang ke-18 ya di dalam manuskrip yang ada di Perpustakaan Nasional Jakarta. Gitu. Jika hendak engkau menjeling sawang, ingat-ingat akan ujung karang. Jabat kemudi, jangan kau mamang, ya, supaya betul ke bandar datang. Ujung karang itu
kalau di laut-laut di Pulau Baros, di Sumatera bagian selatan itu simbol daripada lelaki. Laut itu simbol dari perempuan. Jadi lautan perempuan ini haruslah melalui untuk sampai kepada ujung garang sana. Nah, itu ya. Ya. Anak mu'alim tahu akan jalan. Anak mu'alim tahu akan jalan. Nah, kata mu'alim itu asal usul dari nama kepercayaan kebatinan di Sumatera Utara itu aliran permalim itu. Anak mu'alim itu. Anak mu'alim tahu akan jalan, daim ya, berlayar di lautnya. Markabmu ya tidak berpapan. Jadi gelak kapannya itu tidak berpapan. Ya. Olehnya itu tiada berlawan. Nah, indahkan Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim itu bapaknya sebutan untuk Nabi Muhammad. Qasim itu putranya yang meninggal kecil itu ya. Di dalam markab daim ia kain, di dalam kapal ya selalu ya. Lagi tukang, lagi mu'alim ya, ke bandar tauhid markabnya salib. Baru ke bandar tauhid macamnya kalau dia menggunakan. Jadi aliran dari itu syariat ya. Syariat itu lambang daripada kapal itu, perahu yang itu kapal atau perahu. Kemudian harikatnya itu adalah kemudinya ya, jiwa kita itu yang menjalankan ibadah itu kemudinya. Kemudian kalau orang sudah melakukan hakikat, dia akan menemukan dengan hakikat. Artinya hakikatnya itulah apa? Isi perahu itu hakikatnya. Isi perahu apa yang akan kita bawa berlayar? Ya iman kita, ya amal saleh kita. Kemudian sampai di bandar tauhidnya itu disebut ma'rifat. Orang yang kalau sudah kita menurunkan muatan dari kapal amal saleh kita, maka kita mendapatkan labanya itu disebut ma'rifat. Itu ya. Indah-indahkan ya. Kenapa dikatakan itu? Karena hidup di dunia ini merupakan satu pelayaran, perjalanan merantau ke negeri asing, dan di negeri asing itu kita harus mengumpulkan bekal ya agar kita bisa pulang ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita yang sejati adalah akhirat. Karena itu para sufi Melayu mengatakan, menerjemahkan kata karib orang asing itu seperti dagang. Dagang itu bukan berjual beli. Dagang itu maksudnya di dalam bahasa Melayu yang awal artinya itu adalah berusaha, melakukan usaha gitu. Melakukan usaha sesuai berikhtiar. Seperti asing itu, merantau ke negeri asing itu dagang namanya itu. Karena orang Islam dulu untuk menyebarkan agama itu harus berlayar. Nah, sementara dia berlayar mengembangkan agama, itu dia mengumpulkan bekal. Bekalnya itu amal saleh. Amal saleh. Hanya dengan amal saleh kita bisa pulang ke kampung halaman akhirat kita. Kampung halaman kita. Itu maksudnya. Makanya apa pengaruh dari kata-kata dagang itu ke dalam etos orang Melayu ya, yang suku-suku bangsa yang sejak awal beragama Islam dengan kuat, terutama yang ada di pesisir ini, budaya dagang, etos dagang, etos kerja yang keras. Matilah, sholatlah kamu di dunia ini seolah-olah kau akan mati besok, tetapi berusahalah kamu seolah-olah akan hidup selama-lamanya di dunia. Nah, itu sudah habis mengatakan begitu kan. Nah, itu juga itu yang diajarkan oleh para sufi tadi itu. Dalam syair-syair yang berhubungan dengan pelayaran, perjalanan, pengembaraan dan segala macam. Nah, etnik-etnik di Nusantara yang budaya dagang, etos dagangnya yang kuat, yang
Saya tidak berbicara sekarang ya, tapi yang awal ya pada zaman ketika masuk ini. Bekas-bekasnya ada sekarang. Orang apa coba ngomong? Orang Minangkabau. Budaya dagangnya luar biasa. Dia merantau kemana-mana, berkeliaran kan ada surau itu. Ya kan? Di tanah Melayu, orang Melayu sendiri termasuk orang Aceh dahulunya juga bangsa pelaut itu semuanya. Karena kekuatan angkatan lautnya itu Aceh menjadi baru pada abad 20 ditaklukkan oleh Belanda. Kerajaan-kerajaan Islam lainnya karena lemah angkatan lautnya, dihancurkan angkatan lautnya, maka kalah. Oleh ini akhirnya orang itu hanya menjadi bangsa agraris, bangsa di daratan yang hanya menguasai pertanian saja. Pertanian sekarang tanahnya sudah dibeli oleh kapitalis, maka tinggallah petani buruh saja yang hanya bekerja. Akhirnya mereka tidak punya tanah, pindah ke kota. Di kota menjadi urban-urban yang hidupnya miskin. Nah, ini ada pertalian semua itu dengan ilmu-ilmu Islam. Jadi bukan hanya dengan tasawuf itu sekedar kerohanian, tapi juga satu sarana untuk memahami peradaban kita, bangsa kita. Nah, Maaf Pak Adi, maaf ya, Pak, waktu kita tinggal udah habis. Ini masuk ke sesi tanya jawab lagi ya Pak. Iya, nanti jadi begini. Aha. Di sini ada Anda baca kesinambungan estetika sufi itu bagaimana saya lihatnya sampai ke sajak-sajak Amir Hamzah. Ya. Dan kemudian baru muncul lagi angkatannya itu sampai pada angkatan 70 itu nanti itu ya. Tanyalah sekitar Danarto, Kunto Wijoyo, ya. Kemudian Fudolisa ini, kemudian Sutarji Kalsumbari, ya, Sawawi Imron dan lain-lain sebetulnya. Tidak terpengaruhi karena orang-orang ini mempelajari sastra ini, sastra ini gitu. Bukan tidak belajar mereka. Jadi sumber maksud saya bagi peneliti sastra Indonesia, carilah rujukan-rujukan bukan hanya sumber-sumber dari sarjana-sarjana yang mendapat pendidikan dari barat, tapi juga tahu tentang tasawuf, tahu tentang kebudayaan Melayu untuk mencermati perkembangan kesusastraan kita. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hadi atas Ya. penjelasannya yang sangat komprehensif sekali. Meskipun belum bisa tuntas karena waktu kita untuk sesi tanya jawab. Di sini udah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Saya akan undang. Ini ada Ibu Diana Murbantini. Karena ada beberapa pertanyaan, silakan Ibu Diana untuk langsung bertanya di sini. Halo Ibu Diana. Atau yang kedua, Bapak Akidah Gauzilah. Oke, Ibu Diana minta dibacakan saja ya. Ini ada pertanyaan, Prof. Yang pertama dari Ibu Diana Murbantini. Ya. Beliau menanyakan, kan di dalam karya Mantikut At-Thair, Attar, dia menjelaskan ada tahapan ataupun lembah-lembah yang dia sebutkan di situ. Nah, kira-kira dari Pak Hadi sendiri ya, kira-kira kondisi ataupun keadaan jiwa atau perasaan itu sudah berada di lembah yang keberapa? Ini lebih ke personal, Pak. Yang kedua, mengenai disertasi Pak Hadi dengan mengambil judul Tasawuf yang Tertindas. Nah, di sini ditanyakan mengapa dikatakan sebagai tertindas. Oke. Oh ya, gitu. Oke. Boleh saya jawab? Iya, ya, langsung aja, Pak. Ya, sebetulnya judul awal dari buku saya itu adalah disertasinya itu estetika sastra sufistik. Oke. Ya. Kajian hermeneutik terhadap karya-karya Syekh Hamzah Shamsuri.
Nah, tetapi para Madinah, Yayasan Para Madinah waktu itu siapa tidak tahu, saya lupa ya, merubah judulnya karena ini kalau cuma sastra sufistik saja nggak ada di pasar katanya kan, maka dibuat tasawuf yang tertindas. Maksudnya tasawufnya Hamzah Fansuri itu memang ditindas selama berabad-abad. Nama Hamzah Fansuri itu baru muncul pada abad ke-20, itu pun oleh buku karangan disertasi Dorenbos, Deskripsi pada Hamzah Fansuri tahun 33. Tapi itu Hamzah Fansuri itu nggak pernah dibicarakan oleh para orang membicarakan tasawuf di dalam sastra modern itu. Kecuali misalnya dalam bukunya Abu Bakar Aceh misalnya itu dibicarakan dan ditindas. Buku-bukunya dianggap murtad, gitu, dianggap mulhid ya, tasawuf yang sesat gitu. Nah, itu saja. Oke. Di sini ada yang menanyakan terkait dengan Serat Centini atau Suluk Tembang Raras atau Minggat dalam Cebolang, karya Adiluhung Jawa itu bisa masuk kategori karya sastra sofistik nggak itu, Pak? Saya tidak mengatakan karya sofistik, tetapi isinya banyak mengenai sastra, mengenai kehidupan sufi gitu. Nah, termasuk penulisnya, kalau tidak bukan sufi siapa lagi? Itu yang karena karya Centini itu karya kolektif gitu. Dan biasanya penulis-penulis Jawa pada awal abad 19 dan abad 19 itu tahu tentang mistisisme, terutama yang berhubungan dengan tasawuf. Karena eksponen sufi di Pulau Jawa itu ya para pujangga itu antara lain Yosodipuro dan kemudian Ronggowartito. Sebelumnya sendiri pada zaman Sultan Agung itu warawali, termasuk Ki Ageng Selor dan segala macam. Kenapa kemudian kita seolah-olah tidak dibuat generasi abad 20 tidak kenal? Karena wacana tentang tasawuf di Jawa selalu dialihkan menjadi klinik, mistisisme. Diasingkan daripada sumber-sumber Islam itu sendiri. Contohnya banyak sekali tesis ya atau disertasi tentang karya-karya Pujangga ini memakai rujukan mistisisme Hindu dan Barat. Dikit sekali buku-buku Al-Ghazali dijadikan misalnya Raden Subardi, R. Subardi dalam bukunya yang Serat Boleh itu ya, dia membicarakan Al-Ghazali di situ terhadap pengaruh kepada Pak Alif Dewa Ruci itu pada Serat Boleh. Tetapi yang dijadikan sumber sekunder, bukan kitab Al-Ghazali yang betul-betul gitu loh. Sekunder. Purbo Caroko juga menggunakan rujukan mistisisme Kristen. Jadi sepertinya naskah-naskah Jawa itu dijauhkan dari sumbernya, dari rujukan yang sumbernya gitu. Kenapa tidak langsung dibaca misalnya Ihya Ulumuddin atau Al-Munqidh Minad Dalal misalnya itu. Nah itu. Kalau di dalam Centini itu jelas ada hubungan guru dan murid begini-begini. Itu ada di dalam Serat Centini. Dan itu berasal dari buku Al-Ghazali, baca Ihya Ulumuddin atau ringkasan dari Ihya Ulumuddin itu. Yang kemudian diringkas lagi di Jawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dalam Qorofa, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu disebut ini buku ringkasan dari Bidayatul Hidayah. Etika Al-Ghazali ada di situ. Jadi etika Jawa yang ditulis sampai ke Mangkunegara keempat itu di Jawa itu sumbernya dari etika Islam itu yang ditulis oleh Taji Salatin itu dari Aceh itu. Tapi seolah-olah sastra Jawa itu diputuskan hubungannya dengan sumber sastra Melayu dengan sastra di Aceh ini oleh karena kejahilan daripada sarjana-sarjana kita sendiri. Baru kemudian bisa disingkap bagaimana jaringan intelektual di Nusantara itu juga merambah dunia penulisan karya sastra. Jadi karya-karya Jawa dalam bidang keislaman itu sebetulnya saduran dari buku-buku Islam yang ada dalam bahasa Melayu. Tidak langsung diterjemahkan dari bahasa Arab atau Farsi, tapi melalui bahasa Melayu.
Nah, yang kitab-kitab dalam Islam dalam bahasa Jawa itu disadur ke dalam bahasa Sunda, ke dalam bahasa Madura. Perjalanan ini sering tidak digambarkan, diputus-putus begitu saja. Seolah-olah Islam di Jawa itu berdiri sendiri, Islam di Melayu berdiri sendiri, Islam di Aceh itu berdiri sendiri, Islam di Madura itu berdiri sendiri, begitu. Bicara. Nah ini yang berbahaya cara penulisan semacam ini menurut saya. Dan kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana sumber-sumber, kaitan-kaitan, atau sekarang kan studinya disebut intertekstual, ya, interteks, studi interteks, hubungan kitab satu dengan kitab yang lainnya di Nusantara dalam kitab berbeda-beda gitu. Boleh. Oke, silakan ada Ibu Akidah Gauzilah untuk membacakan pertanyaannya. Silakan Bu. Ibu Akidah. Halo? Ya. Mana? Masih ada waktu, saya mau nanya. Masih Mbak, kita sampai jam 5. Oke. Boleh saya dulu atau Bu Akidah? Bu Akidah belum ada respon. Oke, nggak apa-apa. Mbak Oki aja dulu. Nggak apa-apa. Ya, Prof. Hadi, saya Oki. Saya sekarang sedang ambil doktoral di NUS. Fokus studi saya censorship, dan karena itu saya baca buku Prof. Hadi. Saya mau menelusuri jejak asal mula censorship di Indonesia sejak semula, dan saya menemukan bahwa bisa dikatakan karya Hamzah Fansuri lah yang paling awal mengalami sensor, pemberangusan, atau di sini tadi yang disebut tasawuf yang tertindas gitu kan, baru ketika abad 20 dimunculkan kembali. Nah, pertanyaan saya, karena saya masih agak kurang jelas ketika membaca yang disampaikan Prof. Hadi, apa yang membuat karya Hamzah Fansuri diberangus atau dilarang pada masa itu? Apakah hanya sekedar karena tuduhan itu sufi, atau ada kepentingan kekuasaan yang, karena saya juga membaca Prof. Hadi menyampaikan bahwa Hamzah Fansuri mengkritik penguasa kan, mengkritik raja, kerajaan. Nah, jadi apa sebenarnya yang membuat karya-karya Hamzah Fansuri di-ban, diberangus pada masa itu, ditindas, dan apa yang membedakan dengan Syekh Siti Jenar misalnya? Syekh Siti Jenar juga mengalami trial, pengadilan sehingga akhirnya dia dijatuhi hukuman, dan itu karena sesat, katanya gitu kan, karena apa yang diajarkan sesat. Nah, bagaimana membandingkan sensorship pada dua tokoh ini di mata Prof. Hadi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Begini ya, satu harus diingat ya. Pertama harus dibedakan dulu ya antara Syekh Siti Jenar dan Hamzah Fansuri. Syekh Siti Jenar ini kan sampai sekarang belum kita tahu karyanya yang sebetulnya ada gitu ya. Kalau Hamzah Fansuri itu kan memang ada karyanya karena ditulis di situ, penulisnya Hamzah Fansuri ya. Dan diperkirakan dia hidup kan abad 16. Jadi ketika buku-bukunya dilarang, buku-bukunya itu dilarang dibaca, ya, itu dia sudah tidak ada lagi, hanya pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikut ini bisa saja menafsirkan ajaran ini seperti ini dan itu. Ya. Karakter dari tasawufnya Hamzah Fansuri itu pertama, kenapa dia ini pertama ajaran Al-Halaj ya, yang dituduhkan kepada ini ajaran Ibnu Arabi itu sebetulnya tidak sama ajaran Al-Ghazali yang lembut itu disatukan oleh Hamzah Fansuri. Fansuri itu menjadi tasawuf Melayu di mana apa yang terjadi di Persia dan di Arab itu tidak diikuti oleh dia, tapi dia cenderung disatukan saja. Dia mengambil intipati yang benar dari tiga tokoh itu ya, satu yang Al-Halaj itu ya, dan tokoh lainnya adalah Bayazid Al-Bistami ya, yang katanya filsafatnya tentang kemabukan mistik ya, kemabukan mistik gitu ya. Yang kedua Ibnu Arabi ya, tapi juga ajaran Al-Ghazali dan Rumi diremas ke dalam Hamzah Fansuri.
yang jarang dibicarakan dari Hamzah Pansuri itu adalah pengaruh terbesar sebetulnya bukan dari mereka sebetulnya. Kalau lihat karyanya itu bukan hanya dari mereka, tetapi dari Fariduddin Attar. Ini yang tidak dipelajari di lingkungan sekolah Indonesia sejak lama. Baru kemarin setelah ada bukunya Syed Hussein Nasr itu dan bukunya Syekh Najib Al-Akas, orang tahu, oh iya ada hubungannya ternyata. Karena naskah-naskah Melayu yang abad ke-16 itu banyak membicarakan tentang perjalanan burung dan pelayaran kapal, Basra. Pelayaran kapal itu khas Nusantara, khas Melayu. Memang ada simbol-simbol pelayaran kapal itu di dalam bahasa Parsi dan dalam bahasa Arab, tetapi yang paling intensif menggunakan simbol-simbol pelayaran sampai pada abad ke-20 bahkan itu ya. Kalau kita lihat itu misalnya lancang kuning, syair lancang kuning, berlayar malam. Itu syair perahu gitu. Syair perahu itu abad 17 dari muridnya Hamzah Pansuri. Bahasanya itu. Jadi Hamzah Pansuri itu di mana bedanya? Begini ya, lahirnya seorang penyair besar itu tidak mungkin tanpa ada latar belakang pendidikan yang berkembang. Di mana lembaga pendidikan Islam berkembang pada abad-abad itu? Ya tentu di pusat-pusat kekuasaan Islam, di pusat-pusat perdagangan seperti Samudra Pasai, Barus, dan segala macam itu. Dan di situ diceritakan sejak awal berdirinya kerajaan Aceh itu sudah ada awal abad 16 itu universitas yang sekarang disebut Al-Jami'ah ya. Dan disitulah pelajaran apa yang digunakan di situ, pelajaran tasawuf, tata bahasa, kesusastraan dan segala macam itu. Itulah di situ penandanya. Nah, bahasa Hamzah Pansuri itu adalah bahasa teks yang awal di dalam dari dialek Barus. Ada dialek bahasa Melayu itu dialek Sriwijaya ya, ada Taman Tinggu, kemudian Samudra Pasai, kemudian dialek Barus ya, kemudian nanti ada dialek Aceh gitu segala macam, dialek Malaka dan segala macam itu yang di selat itu. Anda ingat nggak peribahasa begini? Barus itu memainkan peran penting. Ada Gurindam Barus ya, tipu Aceh, Gurindam Barus, lagak Padang, omong Betawi. Nah, itu. Bahasanya yang penting. Dia senjatanya orang Barus itu Gurindam, sastra. Kalau orang Aceh itu tipu muslihatnya itu waktu perang melawan Belanda. Orang Padang hanya laganya. Orang Betawi omongnya yang nerocos itu orang Betawi itu. Jadi Hamzah Pansuri memang di situ. Selama ini yang ditemukan oleh para sarjana pernaskahan adalah teks Hamzah Pansuri. Teks pertama, risalah ilmiah dalam bahasa Melayu pertama itu karya Hamzah Pansuri yang ditemukan gitu ya. Kita belum tidak tahu nanti pada abad itu. Yang kedua, di dalam sastra syair Hamzah Pansuri itu ditemukan. Syair itu Hamzah Pansuri yang memperkenalkan ya. Karena bentuknya 4 baris ya. Pola bunyi akhirnya a dipakai untuk menyampaikan narasi, satu cerita, gagasan ya, yang berkesinambungan, tidak terpotong-potong ya itu. Nah, syair Hamzah Pansuri tentang sufi dipengaruhi apa? Diilhami oleh rubaiyat. Rubaiyat dalam bahasa Parsi itu baris ketiganya di dalam itu interpolasi. Bacalah syair Hamzah Pansuri di dalam Ka'bah, mencari Tuhan di dalam Ka'bah ya. Di Barus ke Kut loh. Kok ada baris di Barus ke Kut? Apa hubungannya Barus dengan Kut dengan Mekah? Nah, itu. Kemudian akhirnya jumpa dalam rumah. Oh, untuk menunjukkan rumah, bahwa rumah Tuhan itu ada di mana-mana. Juga di Barus, di dalam jiwa penyair. Nah, itu kan jadi ada interpolasi. Cuma disimplifikasikan saja. Kemudian Hamzah Pansuri itu mempunyai banyak murid. Muridnya juga menulis puisi-puisi seperti Abdul Jamal, Abdul Qadir, dan gayanya sama dengan Hamzah Pansuri.
Cuma bahasanya kurang kental seperti Hamzah Fansuri. Nah, kemudian risalah tasawuf. Belum dijumpai karya-karya tasawuf yang bersifat ilmiah, ya uraiannya bersifat ilmiah, filosofis ya, yang ditulis sebelum Hamzah Fansuri. Kalau ditemukan ya gugur dapat ini. Ya kan, itu saja. Oke. Itu bagaimana, Prof? Terkait dengan pelarangan ataupun faktor politik yang menghambat sehingga karya Hamzah Fansuri itu dilarang beredar selama beberapa abad gitu ya. Nah, itu apa faktor politik yang berperan di masa itu, Prof? Pelarangan itu terjadi pada tahun 1637 pada saat Syekh Nuruddin Araniri itu dilantik menjadi mufti atau ulama Istana Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani. Nah, Iskandar Sani ini kan menantu dari Sultan Iskandar Muda kan pada waktu itu. Nah, dia kurang bersimpati terhadap kelompok-kelompok pengikut Syamsuddin Sumaterani ya. Syamsuddin ini kan penerus ajaran Hamzah Fansuri kan. Cuma dia mengasaskan ajaran martabat 7 kan, martabat 7 dirinci menjadi martabat 7 bersama sahabatnya dan gurunya juga yaitu Burhanuddin Al-Burhanpuri ya, Al-Burhanpuri. Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri itu ya. Nah, Nuruddin itu tidak begitu suka dengan ajaran-ajaran tasawuf yang diuraikan dalam bentuk karya sastra. Karena dalam bentuk karya sastra itu diumpamakan begitu seolah-olah ada Tuhan itu diimanenkan gitu ya, telah diimanenkan. Soal disamakan dengan laut, dengan ini. Itu kan bukan itu. Padahal dalam karya-karya Hamzah Fansuri itu cuma perumpamaan-perumpamaan seperti saya katakan tadi itu. Bahasa sastra, apalagi jangankan bahasa sastra, bahasa ilmu itu sebetulnya metafora semua. Nggak ada hidrogen. Oksigen itu apa sih sebetulnya? Konkret nggak itu? Konkret bendanya, namanya konkret nggak? Nah, itu. Jadi hanya perumpamaan-perumpamaan terhadap realitas yang ditemui manusia dalam kehidupan. Jadi memang banyak pada waktu Nuruddin Araniri menjadi ulama Aceh itu ditemui pengikut-pengikut aliran Wujudiyah pada waktu itu yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menyesatkan masyarakat gitu. Salah satu kitab itu yang ditranskripsi oleh Jones ya dalam bukunya itu tentang satu tarekat yang satu penulis sufi yang mengatakan seolah-olah tasawuf yang mulhid gitu kata ini ya, yang menekankan kepada yang tidak membicarakan syariat sama sekali. Ya mau membicarakan ilmu tasawuf kok nggak perlu kan syariat sudah disebutkan oleh Hamzah Fansuri. Ya tidak perlu menekankan syariat lagi gitu. Karena orang belajar syariat sudah ada gitu. Sama dengan seorang guru ya, guru sastra sekarang suruh membicarakan tentang abad 17, dia tidak perlu lagi menceritakan yang syariat-syariat itu lagi karena syariat itu juga ada di dalam karya sastra, dalam karya dia. Cuma dia memfokuskan pada menulis pada tasawuf, pada metafisika. Bagaimana orang metafisika suruh menulis lagi rukun wudu, rukun iman, rukun ini segala macam kan? Nah ini. Jadi sebetulnya itu karena Nuruddin Araniri pada waktu itu hanya membaca sebagian-sebagian dari syarah tasawuf. Ini kekeliruan di kalangan kesarjanaan, juga di kalangan ulama. Kalau membaca karyanya Gus Dur, karyanya Nurholis juga potong-potong kadang-kadang kan, baru menafsirkan. Ini kurang komprehensif. Dan itu harus sarjana ini yang menyelamatkan itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh sarjana seperti Al-Atas, ya Berakal atau Beraginsi, yang saya lakukan mengikuti jejak mereka yang Hamzah Fansuri gitu.
Arti ada juga Di dimensi dalam buku itu ada ulasan itu ya. Di dalam buku Tasawuf yang tertindas itu ada bagian belakang itu. arti ada semacam dimensi kontestasi antar ulama ya, Prof, dalam membangun narasi gitu ya, Prof. Iya, karena pada abad 17 ya, dengan mapannya kerajaan-kerajaan Islam itu, maka setiap kerajaan-kerajaan Islam yang ada itu berlomba-lomba untuk melahirkan ulama-ulama terkemuka. Betul. Karena itu sering terjadi persaingan antara ulama ini dengan aliran ini. Sebetulnya tidak perlu terjadi kan. Hamzah Pancuri kan sudah menjelaskan, dia itu mengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah itu dia akui sebagai tarekat mazhab sunnah wal jamaah kan. Aliran Syafi'i kan, cuma meskipun demikian dia menerima juga pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi, Wujudiyah gitu. Nah, di India tempat lahirnya Syekh Nuruddin Araniri itu sedang menjadi pertentangan memang pada waktu itu antara tasawuf yang aliran Wujudiyah ini dengan ini. Pada zaman Sultan Akbar. Dan pada zaman itu juga memang ada di India yang namanya din ilahi kan, agama sinkretik yang dilahirkan oleh Syahro, yaitu itu ya, apa namanya itu anaknya si Akbar itu ya, Sultan Darashikoh. Din ilahi, agama yang mencampur adukkan Islam, Hindu, Kristen semua ingin disatukan menjadi din ilahi. Dan ini pengaruh ini di dalam pikiran Nuruddin Ali dibawa ke Aceh. Padahal di Aceh tidak ada orang Kristen, mana di Aceh. Pada waktu itu nggak ada orang Kristen, kecuali Belanda pun baru datang ke orang Portugis itu Katolik. Itu pun di Selat Melaka tidak diizinkan. Orang apa? Coba. Nggak ada. Kalau di India memang ada sudah aliran-aliran itu pada abad pada awal abad 17 itu memang ada. Itu. Ya, jadi dari gerakan itu ya yang ada di India itu muncullah tokoh yang namanya Syekh Waliullah Wali itu. Dia menafsirkan kembali ajaran tasawuf, terutama doktrin tentang fana ya. Mengikuti cara berpikir dia. Fana dalam Tuhan itu tidak mungkin. Yang bisa fana dalam hakikat Muhammad. Maka tarekat mereka disebut tarekat Muhammadiyah. Nah, pemikiran dari tarekat-tarekat Muhammadiyah ini yang melahirkan gerakan pembaharu nanti. Termasuk Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah itu termasuk dari melewati India, dari India pergi ke Mesir. Di Mesir menemui tokoh seperti Muhammad Abduh, Riyad Rashid Ridha dan segala macam. Nah, perjalanan ini sayang tidak diteliti di Indonesia. Kalau Anda ingin membaca sumber bukunya, keterangannya, bacalah bukunya siapa namanya, Anne-Marie Schimmel, The Mystical Dimension of and Allah and Muhammad as a messenger. Dan Allah ya, dan Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Jadi diterjemahkan oleh penerbit Nisan itu tahun 90-an itu ya, 2000-an itu lah. Dan Muhammad adalah utusannya. Kemarin misalnya tentang pertemuan ini. Al-Atas itu menguji tesis itu bahwa pengaruh yang ada dalam pemikiran di India itu dibawa oleh Araniri ke Aceh, situasinya lain. Nah, karena itu berhati-hati ya. Kita juga di Indonesia ini kita bawa pikiran dari Aljazair, dari ini, dari Mesir ini, seolah-olah betul-betul ada di Indonesia, Hanafi ini segala macam. Nah, tapi lupa bahwa di Indonesia itu ada Nurholis Majid, gerakan Muhammadiyah dan segala macam itu. Gitu. Oke. Ya, ini ada satu lagi, Prof. Bagaimana pengaruh Jalaluddin Rumi pada sastrawan-sastrawan Indonesia? Kemudian jika pengaruh tidak besar, mengapa? Apa ada faktor karena dominannya pengaruh dari romantisme Barat dan budaya tradisional kita?
Oke. Ya, Jalaluddin Rumi itu sebetulnya pengaruhnya itu sudah abad 15 ya. Terutama kalau kita baca karya suluk-suluk dari Sunan Bonang. Dan dalam riwayat hidupnya, Sunan Bonang ini kan mempelajari agama Islam, mempelajarinya lewat Makkah terus ke Samudra Pasai. Nah, di Samudra Pasai belum ada Aceh pada waktu itu ya. Mereka belajar pada Syekh Bari yang ada bukunya ya, Admonition of Syekh Bari, buku Sunan Bonang itu yang diterjemah. Syekh Bari itu orang guru ya, guru sufi dari Persia ya, yang dari Bar ya, dari Bar itu India, yang mengajarkan mengikuti ajaran tasawuf Jalaluddin Rumi. Nah, bukti bahwa Rumi itu sampai selain karya Sunan Bonang adalah satu kitab suluk dalam bahasa Jawa itu pada abad 17 ya. Suluk Samsi Tabriz. Samsi Tabriz ini gurunya Jalaluddin Rumi. Untuk mengetahui bahwa pengaruh Rumi itu sampai itu melalui simbol-simbol yang digunakan ya, sastra. Dan kemudian disebut banyak sekali oleh Hamzah Fansuri di dalam karya-karyanya yang Rumi. Sajak-sajaknya dikutip terutama dalam bukunya Al-Muntahi itu. Bahkan beberapa satu naskah pada abad 16 itu memuat terjemahan sajak-sajak Arab dan Parsi, termasuk sajak-sajak Abu Nuwas, Umi dan segala macam. Jadi kegiatan ini sudah ada. Yang kedua, di makam Naina Husamuddin pada akhir abad ke-14 di Samudra Pasai itu ditemukan dua sajak Sa'di ya, sajak Persian. Jadi ditulis di dalam makam itu, makam di batu itu. Itu memberitahu kita bahwa sastra Parsi itu memang dipelajari pada waktu itu, karena sastra Arab sudah mengalami kemunduran pada abad 13 itu. Yang bangkit di sastra Parsi. Kemudian bahasa Parsi dijadikan bahasa kaum intelektual pada abad 15, 16, 17 setelah munculnya dinasti Timurid itu ya, Timuria dan dinasti Safawi itu ya. Turki Utsmani itu juga budayanya Persia juga. Turki juga ya. Rumi juga berpengaruh di sana. Jadi ke Nusantara juga begitu. Ya, jadi pengaruhnya itu. Nah, simbol-simbol yang digunakan oleh Hamzah Fansuri dalam syair-syairnya itu banyak mengacu kepada simbol-simbol yang digunakan oleh Attar dan Rumi. Gitu. Bisa dijadikan. Nanti bisa dipelajari, bisa saya tunjukkan lah nanti kalau belajar secara ini ya. Ya, ini satu lagi silakan Ibu Devi Ma'rifat ingin bertanya langsung dengan Pak Hadi. Iya, baik. Terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Oke. Baik. Assalamualaikum Pak Hadi. Ya. Saya Devi dari Balai Bahasa Provinsi Riau. Saya sedang studi S3 di Universitas Indonesia. Saya peminatan saya adalah di bidang manuskrip dan saya mengambil disertasi Hadrah Arwah al-Muslimin dari Kepulauan Tidore. Hipotesa saya sementara bahwa manuskrip ini dekat dengan sufistik seperti yang Bapak bahas tadi. Cuma yang saya temukan dalam transliterasi itu pakem-pakem yang sudah jelas gitu loh Pak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah ila hadratin an-Nabi al-Mustafa. Itu kan hal-hal yang sudah baku di dalam Al-Quran. Bagaimana saya menjabarkannya? Saya takut nanti saya berada pada mengungkapkan hal-hal yang salah. Karena ini bagian-bagian dari yang sudah jelas dalam Al-Quran, Prof. Kurang jelas pertanyaannya. Oh, bisa diulangi lagi Bu, kurang jelas kata Pak Hadi. Ya, saya membahas tentang Hadrah Arwah Muslimin, manuskrip yang berasal dari Kepulauan Tidore. Ya. Manuskrip ini mengungkapkan hal-hal yang sudah jelas di dalam Al-Quran, doa-doa yang sudah jelas. Contohnya
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadratin an-nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hal-hal yang sudah baku. Bagaimana saya menjabarkannya, menunjukkan kesofistikannya supaya saya tidak salah, Prof. Ya, begini ya. Kita tuh yakin orang-orang besar di dalam agama Islam, para ulama, para wali, itu tidak salah lagi mereka tuh orang terpelajar dalam bidangnya. Ya. Di Aceh itu sudah ada universitas Islam semacam IAIN lah ya, untuk belajar agama. Nah, peralatan mereka itu untuk menafsirkan ajaran agama. Ya ingat ya, ilmu Islam ini ya hanya lahir kalau ada penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis, ya kan? Nah, penafsiran itu kan ada dua macam, tafsir harfiah dan tafsir hermeneutik atau takwil. Ya, takwil itu bisa yang takwil tradisional, bisa spiritual, tergantung pada materinya. Saya katakan, kalau persoalan spiritual ya tafsirnya metafisik, tafsirnya spiritual, bukan apa tafsir sosial. Gitu. Kalau ikhlas itu nggak bisa diterangkan begitu saja oleh ahli fikih. Dia ahli kejiwaan, dan ahli kejiwaan dalam Islam itu ahli tasawuf. Perangkat-perangkatnya adalah bahasa. Karena itu di dalam pelajaran bahasa Arab waktu itu ya di Aceh itu ada ilmu ma'ani namanya, ilmu tentang makna, semantik. Ya. Karena itu penting untuk hermeneutik. Nah, saya tidak yakin sekarang itu ilmu ma'ani itu dijalankan secara mendalam sehingga tidak banyak dari pembelajar Al-Quran itu lahir penafsir seperti Pak Quraisy Shihab misalnya itu, karena tentu saja mereka tahu ilmu ma'ani kan, nah, bukan hanya sekedar ilmu tata bahasa Arab saja, karena bahasa itu ya di dalam pandangan para sufi itu memiliki 3 fungsi kata-kata di dalam bahasa itu. Pertama yang disebut fungsi referensial. Fungsi referensial dari kata adalah bahwa kata-kata buku ya harus diartikan buku, seperti yang saya pegang ini buku. Ya, itu makna harfiahnya, makna referensialnya. Buku ya buku, bunga ya bunga seperti di taman itu makna referensialnya ya. Ya makna, tapi kata juga mempunyai makna konotatif ya, makna ibarat gitu, makna majasi, dari mana kata majas itu berasal, Pak, makna figuratif. Ya, buku itu bisa lebih luas daripada sekedar buku ini kan. Nah, alam semesta itu ibarat kitab, ya, kata para sufi itu ibarat kitab agung, di mana kita bisa membaca ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya itu apa? Fenomena-fenomena Tuhan. Fenomena-fenomena. Itulah makna tambahan, seperti kata bunga. Saya pergi ke bank mengambil bunga, bukan bunganya di taman, tapi bunganya uang, yaitu konotatif, makna konotatifnya itu. Seperti begini, makna harfiah dari Ali pergi ke Mekah. Itu makna harfiah, Ali ya jalan-jalan ke Mekah saja. Tapi ada makna konotatif ya, makna ibarat, makna perumpamaannya, yaitu Ali naik haji, karena orang yang Islam yang pergi ke Mekah pada umumnya naik haji gitu. Ada pengertian umum begitu, itu biasa. Yang ketiga, makna sugestif, makna isyarat, yang diisyaratkannya tidak dikemukakan. Kenapa dia harus pergi ke Mekah? Kenapa naik haji ke Mekah? Untuk merealisasikan tauhid. Tauhid apa? Kesaksian bahwa Tuhan itu satu. Kesaksian bahwa Tuhan itu satu. Untuk berjumpa dengan Tuhan itu satu. Nah itu ditulis. Makanya itu dikatakan Amsafanturi di dalam Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Dibarut kekut terlalu payah. Nah itu ungkapan juga. Dibarut kekut itu artinya sholat tahajud. Setiap malam sholat tahajud baru dia itu menjumpa Tuhan di dalam rumah, di dalam hatinya sendiri. Di dalam keimanan Tuhan. Karena itu dikatakan hati orang yang beriman adalah kediaman Tuhan.
Dalam hati orang beriman kita bisa melihat jendela, ya, untuk menyaksikan Tuhan. Jendela itu kan perumpamaan semua. Jadi kita salah kalau tidak mengartikan sebagai perumpamaan. Nah, membaca wacana sastra bahkan itu memang harus melihatnya sebagai metafor, bukan sebagai betul-betul Tuhan seperti itu. Nggak ada Tuhan seperti angin itu segala macam, nggak ada. Tuhan itu bukan angin, bukan ini, cuma itu perumpamaannya. Itu seperti dalam sajak Nabi Rumi itu, ya, ibarat angin. Angin itu tidak kelihatan. Yang kelihatan bahwa angin itu ada, bukti bahwa angin itu ada adalah pasir berserakan, kata Jalaluddin Rumi itu. Angin tidak kelihatan, yang kelihatan itu pasirnya. Nah, manusia ini adalah pasir, ombak. Yang ada tuh, yang gaib itu ada di balik lautan sana untuk menggerakkan ombak itu. Oke. Selama ini kan kita mengartikan bahasa hanya bahasa sebagai bahasa rasional, bahasa diskursif saja, bukan bahasa sebagai untuk menggambarkan juga masalah-masalah kerohanian. Kalau bahasa tidak bisa dipakai untuk menggambarkan masalah kerohanian, kapan kita akan punya ilmu tentang keimanan? Ilmu keimanan kan ilmu yang tidak kelihatan objeknya. Iya enggak? Kecuali berdasarkan secara spiritual kan. Nah, ini kesalahan dari metode ilmiah yang kita lakukan. Seolah-olah semua ilmu itu harus bisa dibuktikan. Enggak tentu bisa dibuktikan. Kalau gitu, kalau mau membuktikan kita harus pergi ke Tahiti itu sendiri untuk melihat masyarakat Tahiti. Kita harus pergi ke Madura itu untuk tahu bahwa di Madura itu ada kerapan sapi. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia kan, kecuali oleh informasi kan. Nah, itu. Ya, ada satu lagi yang terakhir, Pak Prof, dari Ibu Diana tadi yang belum saya tanyakan. Bagaimana dengan perkembangan mutakhir ya dalam era milenial ini, perkembangan sastra sofistik? Ada nggak kira-kira Prof yang menjadi penerus lah tradisi sastra sofistik ini? Ya, kalau menurut Pak Hadi sendiri gimana diskusi terakhir? Ya, perjalanan ini masih terus. Jadi kita dalam sejarah sastra ada saatnya seorang sastrawan itu mencuat ke atas, dan pada saat yang lain dia tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi ada saat kalau sekarang itu sedang mengejala, tidak berarti nanti akan muncul ini, karena kita tidak tahu tentang masa depan itu apa. Kita hanya bergerak, dan disebut sastra sufi. Kenapa kita harus eksis? Karena dari yang ada ini saja. Itu kita tidak perlu menyangkut bagaimana perkembangannya ini. Kita yang menghidupkan para penyair ini. Nah, napas-napas sufistik itu memang ada, misalnya pada generasi sesudah generasi Sutarji itu ya, ada generasinya M. Haidun Najib, ada Sawawi Imron, kemudian ada Aceh Samsamnur, ya, ada penyair Jamal Rahman, segala macam itu. Dan ada yang lebih muda lagi. Nah, rimbanya terlalu banyak, jadi saya itu belum bisa menguraikannya karena perlu penelitian gitu ya. Untuk menemukan secara pasti. Tapi saya hanya bisa memberikan gambaran ini loh awal berkembangnya sastra sofistik di Indonesia. Kajian selanjutnya terserah kepada yang berminat, dan kita kan juga tidak bisa memaksakan orang berminat tentang kajian ini kan. Kalau yang berminat silakan. Tetapi untuk mereka yang berminat harus dipelajari juga perangkat-perangkatnya. Jangan tidak ada referensi yang jelas gitu ya, sehingga kita mengawang di awang kosong gitu ya. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Profesor Abdul Hadi WM atas paparan yang sangat komprehensif kepada kita semua pada hari ini. Dan kita doakan semoga Pak Hadi sehat selalu dan panjang umur dan selalu produktif, tetap memberikan inspirasi kepada kita sebagai generasi penerus. Dan sekarang Pak Hadi udah 75 ya, Prof? 74, 75? 74. Oh, 74. Nah, beliau udah 74. Semoga sehat selalu. Dan juga masih aktif mengajar kami di kampus. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dari berbagai daerah, dan juga ada yang perwakilan dari luar negeri.
Semoga diskusi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu lagi di diskusi di sesi selanjutnya. Dari panitia ada arahan atau gimana? Iya, bagi para peserta untuk materi dan juga sertifikat akan segera dikirimkan melalui email. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yo. Prof. Terima kasih Mas Joko. Oke Ya, ya. sama Mbak Pri. Jumpa lagi. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih juga Pak Joko atas kehadirannya. Oke.